Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan ngebahas Lexus RX 200T yang versi varian F Sport. Kalau yang luxury kemarin gue udah pernah review, dan kali ini kebetulan mobilnya ada di Euro House, jadi gue bisa pinjam untuk review mobil ini. Karena memang gue sangat over excited sekali dengan mobil ini. Dibandingkan dengan yang luxury memang berbeda jauh, dari mulai velgnya, nanti kita bahas eksteriornya. Tetapi dari interior yang benar-benar kelihatan jelas adalah instrumen cluster di depan gue ini semuanya udah fully digital. Jadi kita lihat di bagian sininya tuh ngerasanya tuh bener-bener kayak mobil udah yang memang mobil zaman sekarang gitu ya. Kalau memang yang luxury kan memang belum digital. Jadi kita lihat instrumen clusternya masih terlihat lebih tua dibandingkan mobil yang bagian varian F Sport. Nah, ini kita keluar dulu mobilnya bentar ya. Terus kita lihat di bagian sininya udah ada kamera 360. Dimana ini sebenarnya sangat memudahkan kita kalau kita mau keluar. Tapi as far as I know, mobil ini nih salah satu SUV premium yang harganya tuh bener-bener bertahan sekali daripada barunya. Jadi boleh dibilang ini harganya tuh sangat-sangat stabil. Mungkin karena yang punya mobil ini nggak akan jual mobil ini kecuali mereka lagi BU atau mereka mau mengganti mobilnya dengan tipe varian lain. Dan konon katanya mobil ini kalau kita remap atau kita refresh lagi ECU-nya, tenaganya sangat gede karena mobil ini berbasis cc-nya 2000 dengan tambahan tenaga dari turbonya. Jadi tenaganya sih bisa lebih mantap. Tapi menurut gue segini juga udah cukup kok. Ini pakai dalam kota aja bisa dapat 12,7 liter per 100 km, sehingga boleh dibilang ini salah satu SUV yang nggak boros. Tapi memang mobil-mobil zaman sekarang dari for the past years, emang mobil-mobil zaman sekarang itu sudah dibikin lebih friendly ke BBM. Walaupun mobil-mobilnya itu tenaganya besar, biasanya BBM-nya juga irit karena mobil-mobil zaman sekarang itu biasanya cc-nya dikecilin, tapi ditambah tenaganya untuk mendongkrak dengan turbo maupun supercharge, maupun biasanya keduanya disematkan di mobil tersebut. Nah, apalagi yang membuat mobil ini mewah, John? Sudah pasti yang kayak luxury juga ada, yaitu audionya sudah menggunakan Mark Levinson, di mana Mark Levinson itu salah satu merek audio terkenal di dunia. Ya, boleh dibilang itu sudah setara Bose, sudah setara Bang & Olufsen. Jadi ini Mark Levinson ini salah satu keunggulan dari Lexus dari zamannya Cygnus. Nah, terus kita lihat juga di bagian plafon, dari sini pilar A dan pilar B, pilar C sampai ke atas nih, yang F Sport ini sudah full hitam. Jadi itu lebih kesannya sport, dan juga di bagian joknya juga lebih meluk kita gitu ya. Jadi mungkin nama bahasa kerennya semi bucket. Om, berasa gak sih lu naik mobil ini jadi kayak gimana gitu ya? John. Hah? Kedap banget. Kedap banget ya? Nih. Dia double glass nggak sih? Yes, baru gue mau ngomong. Dia kedap karena dia punya kaca, semuanya itu double glass. Double glass ini bukan berarti kacanya itu bulletproof ya. Kalau bulletproof tuh kacanya segini. Ini double glass ini bertujuan untuk menjaga kekedapan di dalam mobil dari suara-suara luar. Jadi mungkin kalau lu punya bini lu ribut ya kan, lu masuk mobil aja kan, teriak, lu nggak akan kedengeran dari dalam, John. Nah, terus juga dia punya lampu analog di sini, ini yang membuat mobil ini terlihat mewah. Jadi mengaplikasikan dari si model-model Mercy. Kalau Mercy kan pakai IWC, lampu jamnya di tengah. Kalau ini enggak, ini tulisannya Lexus. Terus di bagian sininya udah ada head up display. Dia menunjukkan RPM, kilometer kita berapa, sekarang lagi berjalan berapa, lalu arah kompasnya. Ini sebenarnya sudah ada diaplikasikan di Lexus dari RX 270 yang versi varian Hong Kong 2012. Cuman sampai sekarang masih dipakai head up display-nya ini. Sebenarnya head up display ini sangat kepake kalau kita di sirkuit atau mungkin di kecepatan tinggi, karena untuk tidak mendistract mata dari jarak pandang ke bawah lagi. Walaupun sebenarnya deket ya, tapi kadang-kadang gini, kalau kita ngelihat kucing lewat aja gini aja bentar kan udah meleng, itu namanya meleng ya. Meleng itu kan bahaya. Jadi kalau bisa jangan sampai meleng sehingga kita nggak nggak nabrak. Nah, di bagian sini nih, ini kursor ini untuk ngatur, dia punya multimedia dan MID di sini. Ini MID-nya bagus banget, dan juga dia bisa dibikin dual screen. Dual screen ini misalnya untuk GPS, karena ini versi varian ATPM, jadi GPS Indonesia. Lalu ketika kita buka media, dia jadi ada dua di sini. Medianya sendiri dia ada Bluetooth biasa lah ya, DIS, FM, AM, AUX, sudahlah nggak usah gua ajarin, lo orang udah tau lah.
Masa iya mobil 1 miliar kagak ada aux-nya kan? Nah, terus udah gitu, dia udah ada auto on off-nya, jadi sehingga kalau kita start stop, kita berhenti, stop and go, mesinnya mati. Tetapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan kalian hidupkan ketika mobil ini berjalan di Indonesia, karena di Indonesia itu kan paling sering macet, ya kan? Nah, kalau mobilnya malah bukannya irit, yang ada makin boros karena dia di starter on off terus, lama-lama ya bensinnya boros, John. Varian F Sport ini bangkunya ada 3 warna, ada yang hitam, ada yang koknyek, ada yang warna hitam. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian pengen tampil beda, kalian orang yang lebih glamor ya, kayaknya merah gini ganteng om ya. Merahnya tuh bukan kayak merah murahan gitu loh, ini merahnya merah wine ya, mungkin wine red mungkin orang sebutnya. Jadi ngeliatnya tuh asik gitu kan. Nih, ini sebenarnya udah ada dari varian yang luxury juga udah ada. Di sini kita taruh handphone, sudah ada wireless charging. Ini mungkin salah satu mobil yang menggunakan wireless charging built-in pertama di mobil. Jadi di varian-varian mobil lain belum ada, tapi mungkin kalau kita head-to-head comparison apple to apple sama wireless chargingnya Veloz yang baru, mungkin lebih cepat yang baru karena kan ini teknologi 4 tahun yang lalu ya. Tapi untuk wireless charging zaman dulu ini udah sangat-sangat keren, John. Di bagian sini juga beda clear-nya dibanding yang luxury. So I suggest you if you want to buy the RX 200T, I think you have to buy the F Sport. Ini keren banget sih dalamnya ya. Mungkin gua kalau beli ini gua akan pensiun modifikasi kali ya. Anjing keren banget bro nih mobil. Di bagian sininya stitchingnya, terus kalau yang luxury ininya kayu, ini enggak, ini semuanya materialnya leather, dan leathernya ini gua pastikan ini Napa karena dia bahan seratnya halus. Terus ada logo F Sportnya. Kita ke depan yuk. Belum lihat depan nih. Let's go. Kalau kita ngelihat di bagian depan, ini adalah salah satu ikonik dari ciri khas Lexus zaman sekarang itu adalah model honeycomb di bagian depan. Ini honeycomb ini hanya terjadi di F Sport version. Kalau di bagian luxury itu modelnya lurus-lurus. Wah, ini sih ganteng banget. Udah gitu diffusernya udah warna chrome, di bagian atasnya dikit ada abu-abunya, membuat mobil ini salah satu SUV premium yang menurut gue sangat patut diacungkan jempol untuk masalah desain. Walaupun memang terkesan kalau buat sebagian orang bilang terlalu banyak tekukan-tekukan sehingga membuat mobil ini kelihatannya nggak terlalu mewah. Oh, tidak, John. Nah, ini adalah lampu sen model sequential pertama kali di dunia itu menurut gue yang bikin bener-bener bagus tuh adalah Lexus. Tuh kita lihat. Dia punya sequentialnya, udah gitu dia punya triple projector di bagian sini. 1, 2, 3. Nah, udah gitu kalau misalkan kita belok kiri dan belok kanan, biasanya lampu bawah fog lampnya tuh ikut nyala. Itu sih sebenarnya udah ada di bagian di Alphard dan Velfire baru juga, tapi ya tetap aja sih mewah ya. Nah, terus udah gitu di bagian sininya ada logo F Sport. Velgnya juga beda sama yang luxury, walaupun dimensi incinya sama, tetapi ketika menemukan mobil tanpa ada aksen chrome yang terlalu berlebihan, kayaknya bagus ya. Udah gitu kan sportnya tuh bener-bener berasa, tapi bannya sendiri bawaannya juga masih bawaan Jepang, jadi memang mobil ini adalah CBU alias complete build up, jadi bannya sendiri masih Dunlop yang made in Jepang. Kita tahu Dunlop ini kalau bawaan dari mobil biasanya udah sangat enak, dan kalau kita lihat di Land Cruiser Sahara 2003 itu ban bawaannya itu Dunlop Grand Track, dan Dunlop Grand Track itu made in Jepang. Jadi kalau kita mau ganti ban yang sama, kalau kita nggak suka pergi off-road, gantilah Dunlop Grand Track yang made in Jepang, itu juga enak. Nah, terus di bagian sini nih, gue banyakan ngomong nah nih hari ini nih, karena mungkin happy kali ya. Lakukan dari sini ke sini tuh.
Cakep ya, dia dari sini kayak bikin segitiga gitu memanjang. Di sini di bagian kaca pilar saya juga kecil. Wih, cakep deh. Oh, dikunci dari depan. Bentar, Om. Terus kita lihat. Lu nggak akan nyangka ada ban serep kan di sini. Dia bikin ininya lebih tinggi dikit agar ban serepnya tuh muat. Sampai ininya aja tuh diperhatiin, bener-bener dibikin model chrome kayak dia nggak mau kehilangan kemewahan di setiap sisi mobil ini. Tuh. Bannya belum turun, John. Terus di sininya nih modelnya chrome yang kayak Dove chrome gitu, jadi membuat kayaknya tuh tampilan sport itu tetap ada ya gak? Tenang, ini juga masih ada pengamannya. Nah. Dan yang membuat Lexus merajai market mobil premium di Indonesia itu salah satunya adalah mereka memberikan servis yang sangat luar biasa, garansi yang panjang, all spare part. Sudah gitu kita ketika menunggu mobil ini diservis, kita dimanjakan dengan beberapa servis dari mereka. Contohnya kayak ada buffetnya. Sudah gitu begitu mobil ini beres diservis, ada air equilnya di dalam mobil itu. Udah gitu kadang kalau kita malas servis, biasanya dia juga bisa home service. Tapi nggak tahu ya, ini coba kalian lebih perjelas ke bengkel Lexus sendiri. Nah, menurut gua kalau kalian mencari mobil ini bekas tahun 2017 atau 2016, worth it nggak? Worth it, John. Sumpah, mobil ini enak banget dan boleh dibilang ini salah satu SUV premium yang enak dan nggak terlalu nyusahin seperti mobil SUV premium Eropa. Karena SUV Eropa itu kalau nggak dipakai lama, biasanya suka banyak yang rusak karena udah mulai banyak komputernya. Nggak tahu kenapa yang Jepang biasanya lebih awet dibandingkan Eropa kalau kita pakai di Indonesia. Mitos kali ya, tapi bener sih, memang terjadinya seperti itu. Nih sequential LED tuh, lihat. Cakep kan? Udah gitu dia punya knalpot kiri kanan begini, terus ada diffusernya. Wah, udah deh. Heads off, dan gua akan berhenti modifikasi kalau someday gue bisa beli mobil ini, John. Kalau sekarang belum bisa beli ya. Oke, semuanya terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye.